adalah antara surga dan neraka. Bedanya antara arah timur dan barat. Nanti ya ketemu. Barat terus barat, timur terus enggak pernah ketemu. Jauh antara timur dan barat. Bedanya baina sama wasumber minyak. Antara langit sampai bumi yang terbawah, Masya Allah jauh. Ilustrasi gambaran saja. Kemarin saya di pengajiannya Bu Hamim sampaikan gambaran saja. Orang yang tahu nutup aurat wajib, nek nutup aurat nggo dosa. Ono bakul napa? Bakul sayur. Yang punya ilmu ada bakul segera nyari jilbab, segera nyari lengan panjang, baru keluar blonjo. Karena tahu masing-masing rambut ini kalau kelihatan lain jenisnya bukan muhrim, masing-masing punya dosa sendiri-sendiri. Iya, semua anggota badan punya dosa sendiri. Tahu, dia khawatir siksa akhirat. Dia khawatir dosa karena tahu. Coba yang enggak tahu, masak nggo dapur pakai baju you can see. Kadek rodok dawa belekane ngriki. Nggih, sakmene. Enten bakul sayur melayu metu, nggih. Lah soale klambine ngonten ambek tukang sayure digodho barang. Ketok rodok keleke barang niku. Dia enggak tahu kalau itu semua mengandung afat, ada bahayanya, ada dosanya karena dia tidak menutup aurat di hadapan lelaki yang bukan muhrimnya. Nah, kalau orang tahu, takut enggak berani. Kalau enggak tahu, tambah di tutuh-tutuhno iku lho putih keneku, ya macam-macam karena enggak tahu. Masya Allah. Orang yang tahu waktunya sholat segera sholat. Orang yang nggak tahu ya enak saja, santai-santai, santai di warung, santai di mana saja. Dia nggak tahu kalau nggak sholat itu menjadikan atau menghantarkan dia masuk neraka. Dari mana tahu? Ngaji, ngindur ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Allah berfirman, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa menyerap ilmu hanya orang-orang yang mendayagunakan fungsi akalnya, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Ilmu itu perlu kecerdasan otak. Kalau tidak ada kecerdasan otak enggak bisa menangkap ilmu. Nggih napa mboten? Dikandani Bu nutup aurat nggih, pokoke metu amang nutup aurat. Lah wong uteke gak dipasang ya gak nutup terus. Nggih, gak cerdas toh? Tapi kalau dia akalnya dipakai, iya, aku nek gak nutup aurat dosa, aku wedi nang Gusti Allah. Aku wedi kok afate nang aku dhewe dan seterusnya. Selanjutnya Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, hai hambaku. Siapa hamba Allah yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Ittaqu, bertakwalah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu, mereka berbuat baik di dunia, di dunia ini. Hasanatun, maka dia dapat kebaikan. Yeah. Orang-orang beriman diperintah takwa kepada Allah. Kenapa orang beriman saja? Karena kalau tidak beriman tidak bisa bertakwa. Gampangnya iman itu pondasi, iman itu di hati, takwa itu di hati yang dimunculkan dalam perbuatan. Kemudian dia sholat, kemudian dia puasa, kemudian dia infak, kemudian dia zakat, kemudian dia haji, kemudian dia beramal soleh macam-macam yang lain. Itu karena iman yang bisa menggerakkan menjadi takwa. Kalau tidak beriman mboten saged. Panjenengan ngejak, Bu atau Pak, kita urunan nggawe masjid. Di sini belum ada masjidnya. Piro regane masjid? Ya kira-kira 0,5 M. Lawan sakmene piro? Nomoh aku sakmono kae wis gak melok, gak melurunan. Pasti dalam hatinya tidak ada percaya kepada Allah. Tidak ada keimanan karena tidak mau takwa. Tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya dan lain sebagainya. Orang yang berbuat baik di dunia pasti dapat pahala baik, dapat balasan baik. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kalau dia berbuat baik kepada manusia di dunia, ya dibales oleh Allah di dunia. Yang bales belum tentu yang kita baik kepadanya.
Jadi jangan minta balasan kepada orang yang kita berbuat baik kepadanya. Biyen kok bawa 1 juta, sakniki kudu 1 juta, ben 1 juta kok saniki pada apa-apa larang buka malah 300. Itu kita minta balasan kepada orang yang kita baik kepadanya. Kalau kita ikhlas, tidak mengharapkan balasan dari dia, tanpa mengharap balasan, Allah janji hasanah, saya kasih balasan baik di dunia, di akhirat lebih dari itu, mendapatkan pahala atau balasan yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Napa niku jenenge? Surga. Diberi surga. Allah berfirman, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Kalau saja orang kafir itu punya dunia seisinya, punya lagi dunia seisinya untuk nebus siksa hari kiamat, maka tidak diterima oleh Allah. Saking mahalnya surga, saking mahalnya pahala. Dan sekarang kalau ibu-ibu pemirsa di mana saja berada, kalau mau beli pahala ndak pakai uang. Pakai uang boleh. Kok ndak pakai uang? Pakai uang boleh. Iya, bisa pakai biaya, bisa juga ndak pakai biaya. Bukankah Nabi bersabda, kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu hamdalatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa kullu sulama shadaqatun. Setiap membaca subhanallah oleh ganjaran sedekah. Pinten regane? Gak iso dituku kali dunya sak isine. Saking larang hanya subhanallah, alhamdulillah, sedekah, Allahu akbar, sedekah, sulama, Rasulullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semuanya sedekah. Sedekah murah toh nggih? Nabi bersabda, kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani alal mizani, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tidak ada alasan manusia melakukan sesuatu karena terpaksa. Aku gak kudungan, kepeksa.